Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Baik, saya mau berbagi Pak Ibu pada kebaktian kali ini tentang persoalan ini, decision making. Jadi pengambilan keputusan. Jadi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab ajar, supaya pada akhirnya Anda dan saya melatih diri kita tambah lama tambah jago, supaya pada akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidupnya kita itu akan menjaga kita pada perjalanan-perjalanan yang kita lalui. Nah, begini Pak Ibu, pengambilan keputusan itu isu yang paling utama untuk diperhatikan adalah persoalan persepsi. So, kalau Anda dan saya membangun persepsi yang salah dalam kehidupannya kita, maka yang akan terjadi adalah keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan terbanyak itu salah, menggiring kita kepada kesalahan, penyesatan, pelanggaran, dan seterusnya. Makanya kenapa salah satu hal yang sangat penting untuk dibangun dalam kehidupan orang percaya, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan adalah ini, membangun persepsi yang betul. Amin. Nah, apakah persepsi Pak Ibu? Persepsi itu kalau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah perceptio atau percipio, itu bahasa Latinnya. Apakah persepsi? Persepsi itu, mari saya baca Pak Ibu, adalah tindakan satu, menyusun. Kata itu kata penting, nyusun itu kata penting. Kata yang kedua adalah tindakan mengenali. Kata yang ketiga adalah tindakan menafsir. Jadi untuk membangun persepsi yang betul dalam hidupnya kita, yang pertama saudara dan saya harus susun. Kata kunci kedua adalah kenali. Kata kunci yang ketiga adalah menafsir. Informasi sensoris yang masuk pada kita, supaya pada akhirnya Anda dan saya bisa memberikan sebuah gambaran yang betul atau membangun pemahaman yang betul. Ketika Anda dan saya menjalani hidup tiap-tiap hari, ini kata-kata kuncinya. Saya ulang ya Pak, Ibu. Susun, kenali, tafsirkan, buat gambaran, supaya pada akhirnya Anda dan saya bisa paham. Begitu, contoh sederhana, puzzle. Untuk menciptakan puzzle yang benar, saudara dan saya harus susun kan, serpihan demi serpihan. Nah, dalam proses kita menyusun, misalnya kita susun puzzle dengan gambar rumah. Waktu kita ambil sembarang serpihan atau sembarang puzzle, pecahan-pecahan itu, waktu kita susun, kita akan mengenali betul bahwa begini, yang kita susun itu enggak mewakili rumah. Sehingga akhirnya penafsiran yang berbicara pada cara berpikir kita adalah ini bukan rumah. Yang terbentuk ini bukan rumah. Sehingga akhirnya yang kemudian akan kita bikin adalah kita akan rombak lagi kan pasalnya. Lalu kita susun lagi, lalu kemudian kita kenali bahwa pasalnya mulai membentuk rumah tuh. Penafsiran yang terbangun di dalam kita adalah ini nih, ini rumah nih. Jadi akhirnya gambaran yang terbentuk sementara kita susun itu gambaran rumah. Dan sementara kita menyusun pasal, kita akhirnya paham bahwa apa yang sedang saya bangun ini adalah rumah yang sebenarnya. Makanya kalau berbicara tentang persepsi, 5 kata ini penting Pak, Ibu. Saya ulang. Susun, kenali, tafsirkan, bangun sebuah gambaran, sampai Anda dan saya bertemu dengan pemahaman yang benar. Nah, untuk mengambil keputusan yang benar, tadi saya sudah bilang, orang harus punya persepsi yang benar. Kalau orang punya persepsi salah, tadi saya juga udah bilang, bahwa yang akan terjadi adalah keputusan-keputusan yang kita bangun akan menggiring kita kepada penyimpangan berikutnya dan penyimpangan berikutnya. Coba, ini juga yang kemudian saudara harus pahami. Persepsi itu tidak terjadi tiba-tiba. Makanya saya bilang, kata kunci dalam persepsi, kata awal adalah kata ini, susun. Artinya persepsi itu dibangun. Tadi pagi saya sudah berbagi kepada saudara-saudara tadi pagi bahwa medan pertempuran terbesar sepanjang zaman dalam kehidupan manusia itu cuma di satu tempat saja, pikiran manusia. Karena alasan itu kita perlu sangat mewaspadai apa yang menguasai cara berpikir kita. Apa yang menjadi perenungan terbesar pada pemikiran kita. Nah begini,
Persepsi yang benar itu dibangun. Makanya dalam kaitannya dengan persepsi, orang akan selalu mengatakan begini, persepsi itu tidak terbangun dalam bentukan pasif. So, persepsi itu terbangun atau dikaitkan dengan kata ini, aktif. Untuk bisa menciptakan sebuah persepsi dalam kehidupan, yang saudara dan saya butuhkan ada 3 hal. Belajar, perhatikan, dan ingat. Saya ulang ya Pak, Ibu. Persepsi tidak muncul tiba-tiba. Persepsi harus dibangun. Makanya persepsi dalam hidupnya, dalam pemikirannya orang itu tidak pernah dikenal dengan realita pasif. So, persepsi hanya terbangun ketika orang menjadi aktif. Untuk membangun persepsi yang betul, saudara dan saya harus mengerjakan 3 hal itu yang tadi saya bilang. 1, belajar. 2, perhatikan. 3, ingat. Masalah dari kebanyakan orang adalah begini. Mau bikin keputusan dengan betul, tetapi pembelajarannya salah. Mau bikin keputusan dengan betul, tetapi hal-hal yang diperhatikan itu salah. Mau bikin keputusan betul, tetapi hal-hal yang kemudian terekam dengan sangat kuat dalam cara berpikir kita adalah hal-hal yang salah. Sehingga pada akhirnya keputusan yang kita lahirkan dalam kehidupan kita lebih condong menjadi keputusan yang menyesatkan daripada keputusan-keputusan yang menyelamatkan kita pada langkah-langkah yang harus kita ambil dalam proses menjalani kehidupan. Nah tadi pagi saya sudah berbagi kepada saudara-saudara tadi pagi bahwa kalau ada hal atau gaya hidup yang harus kita bangun, supaya pada akhirnya Anda dan saya tergiring kepada akar yang kuat untuk hidup dalam kebenaran, maka orang harus berani memutuskan untuk merenungkan firman Allah. Nah ini persoalan dari kebanyakan orang Kristen. Kita hanya membiasakan diri kita baca firman. Kita tidak membiasakan diri kita merenungkan firman Allah. Padahal barusan kita belajar, persepsi adalah tindakan yang lahir dari upaya menyusun, apalagi tadi? Mengenali, apalagi tadi? Halo? Menafsirkan, berikutnya menciptakan gambaran, lalu muncul sebuah pemahaman. Lalu tadi saya bilang, persepsi tidak datang tiba-tiba, persepsi itu tidak pernah pasif. Persepsi adalah hal yang sangat aktif, yang cuman terbangun dalam hidupnya manusia, tersusun dengan sangat rapi dalam hidupnya manusia kalau 1, apa tadi? Orang berani untuk belajar, orang berani untuk memperhatikan, orang berani untuk mengingat. Nah kenapa dari sejak awal ini yang Alkitab ajarkan kepada kita? Jangan baca firman, tetapi renungkan firman. Sebab dalam realita merenungkan firman, saudara akan menemukan 3 langkah itu tuh, 3 realita itu tuh. Saudara dan saya akan belajar, terlatih di area itu. Saudara dan saya akan terlatih untuk memperhatikan hal-hal inti yang Alkitab ajar. Kemudian saudara dan saya akan digiring kepada kemampuan mengingat kebenaran jauh lebih dominan daripada kemampuan mengingat kejahatan dalam hidupnya kita. Ketika orang merenungkan kebenaran yang tentu saja ada pada firman Allah, orang akan belajar firman Allah. Olah pikirnya kita akan terbiasa mengolah apa yang benar, karena pembelajaran yang kemudian kita serap dalam hidup adalah pembelajaran yang benar. Lalu kemudian terbiasa ketika orang renungkan firman Allah, ini nanti yang saudara dan saya akan menemukannya. Kita akan mengalami perkembangan kemampuan untuk memperhatikan hal detail. Nah Bapak Ibu, saya tipikal orang yang lebih terfokus kepada gambaran besar. Begitu. Saya sebenarnya adalah orang detail. Tapi kemudian sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang ada, saya akhirnya lebih terbiasa bermain pada gambaran besar. Gitu. Cuma ini sebenarnya yang terjadi. Secara natural, kebiasaan akhirnya hari-hari terakhir ini terbiasa bermain pakai gambaran besar, tapi itu ternyata tidak mengurangi kemampuan untuk mencermati hal detail. Kalau saudara akhirnya merenungkan firman Allah dan itu dibangun dalam keseharian, naturally saudara dan saya punya mata akan lebih condong sangat kuat memperhatikan gambaran detail.
menggiring kita kepada kemampuan berpikir gambaran besar. Makanya coba saudara cermati aja orang-orang yang terbiasa merenungkan firman Allah. Kalau mereka mau bikin keputusan, mereka akan cermati sampai kepada persoalan detil. Karena persepsi mengajarkan kepada kita, kata kuncinya adalah orang belajar. Kata kuncinya adalah orang memperhatikan sampai detil. Kata kuncinya adalah orang mengingat hal-hal detil. Pernahkah saudara diperhadapkan kepada sebuah persimpangan antara melakukan kejahatan atau melakukan kebenaran? Kalau jahat untung, kalau benar rugi. Kemudian saudara terbiasa begini, membangun gaya hidup yang merenungkan firman Allah. Pernahkah saudara menemukan bahwa sebelum saudara ambil keputusan, saudara akan timbang untung dan ruginya? Dan waktu kita timbang untung dan ruginya, kita nggak cuman bermain gambaran besar, kita fokus kepada memperhatikan hal-hal detil. Kalau saya belok ambil satu langkah ke kiri, apa yang kemudian akan terjadi? Kalau saya bikin dua langkah ke kanan, apa yang kira-kira akan terjadi? Karena begini, kekuatan merenungkan firman Allah menggiring Anda dan saya kepada kemampuan berpikir gambaran besar, membuat gambaran besar, tapi kita pun mahir dalam persoalan detil. Nah ini kan harus dibangun Pak Ibu. Makanya tadi saya bilang, banyak orang percaya ingin hidup dan membuat keputusan benar. Tetapi kita nggak melatih diri kita untuk belajar, merenung, mengembangkan pemahaman terhadap apa yang jauh lebih benar dalam kehidupan. Seperti yang firman Allah ajar, nggak mau memperhatikan detil-detil kebenaran yang firman Tuhan ajar buat kita dalam keseharian. Sehingga pada akhirnya kita lebih banyak mengingat kebenaran daripada kejahatan. Nah, tahukah saudara bahwa pada waktu cara berpikir orang dikuasai terbanyak oleh kebenaran, maka kans bagi orang tersebut membuat keputusan benar itu 1000% Pak Ibu. Sedangkan ketika cara berpikir Anda dan saya atau kemampuan kita memahami sesuatu lebih banyak dikuasai oleh apa yang salah, maka keputusan-keputusan salah lah yang Anda dan saya akan ambil dalam kehidupannya kita. Makanya kalau ada PR yang kita harus kerjakan dengan sangat serius, maka PR itu adalah ini Pak Ibu. PR yaitu bahwa tiap hari saya harus latih diri saya untuk merenungkan firman Allah. Sebab what you think is what you act. Actually, waktu apa-apa yang paling banyak kuasai cara berpikir kita, itu juga yang akan berubah menjadi keputusannya kita. Amin Pak, Ibu? Coba. Saudara buka dengan saya, sekarang di Keluaran pasal 33 Pak, Ibu. Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ingat ini, persepsi adalah susun, kenali, tafsir, gambar, paham. Susun. Apa lagi? Kenali, tafsirkan, ini benar, ini benar. Berarti gambaran yang saya bangun dalam otak saya ini benar. Berarti ini pemahaman yang paling betul yang harus saya pegang. Nah, susun pemikiran yang salah, kenali bahwa iya ini pemikiran salah. Lalu tafsirkan, bikin penafsiran, iya. Setelah saya timbang-timbang, tafsiran saya ini salah nih. Kemudian gambaran yang akan terbangun di dalam kita, gambaran salah. Yang terjadi kemudian adalah pemahaman salah. Pemahaman salah menggiring kepada keputusan salah. Sekarang lihat Pak Ibu, Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Berkatalah Musa kepadanya, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, coba lihat, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini apa? Ini statement yang lahir dari sebuah pemahaman. Ingat, tadi saya sudah bilang, persepsi, ujung dari persepsi adalah pemahaman. Betul? Susun, kenali, tafsir, gambaran muncul, pemahaman. Ujung dari persepsi adalah pemahaman. Nah, ayat 15 itu Musa keluarkan statement. Statement itu tidak lahir tiba-tiba. Statement itu muncul karena pemahaman. Jadi kalau boleh saya bilang, kira-kira waktu Musa mengeluarkan statement,
Statement itu telah lahir dari sebuah persepsi, sebuah pemahaman. Nah, apa yang kemudian Musa pahami ternyatakan dari dia punya statement. Saya ulang, saudara perhatikan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara pikir ini apa? Pernyataan yang lahir dari persepsi. Musa bisa keluarkan keputusan. Pernyataan Musa adalah keputusan Musa. Ini kan yang dia bilang, kami tidak akan berangkat kalau Tuhan tidak berangkat. Tuhan tidak sertai kami tidak akan kemana-mana. Itu kan keputusan yang lahir karena itu tuh pemahaman yang benar. Nah, tadi saya bilang kepada saudara, persepsi itu tidak pasif, persepsi itu aktif. Karena orang apa tadi? Belajar, karena orang perhatikan, karena orang mengingat. Sebelum statement ini muncul, yang merupakan gambaran dari keputusan Musa, karena lahir dari sebuah persepsi, cerita banyak telah terjadi Pak Ibu. Banyak cerita antara Musa dan umat Tuhan dan Tuhan sendiri itu telah terjadi. Musa adalah tipikal orang yang suka belajar. Dia memperhatikan sampai kepada persoalan detail. Orang yang mengingat betul apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan mereka. Makanya yang kemudian yang terjadi adalah persepsi muncul, pemahaman mengakar. Sampai dia hari itu berani keluarkan statement. Kalau Tuhan, bahasa Indonesia bilang, kalau Tuhan tidak bimbing kami, ya Tuhan gak bisa dong suruh kami jalan, lalu kami jalan sendiri, secara Tuhan gak ada. Sebab yang telah saya pahami adalah bagaimana mungkin kami berjalan sendiri tanpa Tuhan. Bagaimana orang-orang bisa melihat ada perbedaan dalam kami punya hidup tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Jadi isu yang kemudian Musa angkat itu bukan tanda-tanda yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya dan juga dalam kehidupan umat. Isu yang Musa angkat adalah Tuhan. Makanya ini yang dia ngomongkan, kalau begini, kalau Tuhan tidak bikin mujizat, kami nggak akan jalan. Bukan itu kan yang Musa angkat. Kalau Tuhan nggak belah laut, kami nggak mungkin jalan sama Tuhan. Bukan isu itu yang dia angkat. Yang dia pahami adalah mujizat, dapat makan gratis, kesehatan berjalan di gurun 40 tahun, 40 malam lamanya, tidak diserang oleh penyakit apapun, itu bukan inti. Yang dia pahami dalam proses belajar, memperhatikan dan mengingat adalah kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, susahnya di kita. Nah itu kan persepsi yang muncul menggiring kepada sebuah keputusan karena akhirnya tiba kepada pemahaman mengenai bahwa begini, dalam hidup ini yang inti itu bukan tanda, yang inti itu Tuhan. Tuhan terlepas dari saya bahaya. Nah itu kan persepsi yang dibangun karena belajar, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Pahami apa yang terjadi, mengingat ulang berkali-kali semua hal yang Tuhan telah pertontonkan di depan mata. Sampai kemudian hari itu dia tiba kepada kesimpulan, kalau Tuhan tidak membimbing kami tidak akan jalan kemana-mana. Nah begini Pak Ibu, kata begini, kalimat ini, jika engkau sendiri, dua kata tuh, engkau sendiri, dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah panim, P-A-N-I-Y-M. Panim itu artinya wajah Tuhan. Wajah itu mewakili siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya tadi saya bilang, pemahaman Musa tentang Tuhan yang membuat dia ambil keputusan berkaitan dengan jutaan jiwa yang dia pimpin hari itu adalah dia ambil keputusan, kita nggak akan jalan kemana-mana kalau Tuhan sendiri nggak bersama-sama dengan kita. Nah keputusan itu keputusan betul, tentu saja keputusan itu betul. Muncul dari mana coba? Dia belajar di padang gurun. Dia perhatikan semua hal detail yang Tuhan kerjakan di padang gurun. Dia ingat betul bagaimana kehadiran Tuhan telah menyelamatkan mereka.
mereka dan membuat mereka berbeda dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya kenapa dia memutuskan keputusan yang betul. Kalau tanda saja yang menyertai kami, tanda bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kami, buat kami itu sudah cukup. Nah ini kan persoalan persepsi. Persepsi betul, karena belajar apa yang betul, karena memperhatikan apa yang betul, karena mengingat apa yang betul, menggiring orang untuk membuat sebuah gambaran besar dalam keyakinannya, lalu lahir sebuah pemahaman yang tidak bisa lagi digoncang dari hidupnya kita Pak Ibu. Ketika Anda dan saya memiliki pemahaman akan kebenaran, nanti lihat, keputusan-keputusan yang lahir dari hidupnya kita, seluruhnya berbasis kepada kebenaran. Makanya persepsi ini penting. Sekarang coba, saudara buka dengan saya dalam Mazmur pasal 127. Ayat 1 saja. Saudara kalau saudara pelajari Alkitab, kita pelajari Alkitab, kita akan menemukan banyak persepsi hebat itu muncul dari situ tuh. Belajar Tuhan, memperhatikan Tuhan, mengingat Tuhan. Susun apa yang benar, kenali apa yang benar, tafsirkan apa yang benar, ciptakan gambaran yang benar, bangun pemahaman yang benar. Itu persepsi. Itu harus dibangun dalam keseharian. Contoh tadi bagus banget. Botol jadi penuh karena diisi biji jagung satu-satu. Tambah lama, tambah penuh. Kalau orang percaya terbiasa renungkan firman Allah, satu hari minimal, satu ayat aja, renungkan itu. Susun, kenali kebenaran, lalu apa tadi? Tafsirkan kebenaran, temukan gambaran mengenai apa yang benar, pahami kebenaran, nanti saudara lihat. Sepanjang satu hari yang saudara dan saya jalani, keputusan-keputusan benarlah yang akan kita ambil dalam hidupnya kita. Coba lihat, Mazmur 127 ayat 1. Alkitab bilang apa? Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan siapa? Tuhan. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang dalam perjanjian baru telah bertumbuh, orang-orang benar tentu saja, telah bertumbuh dalam persepsi bahwa Tuhan itu jauh lebih inti dari kemampuan dia bekerja. Saya ulang supaya saudara enggak merasa disesatkan. Jadi begini, kalau Tuhan nggak ada yang disebut dengan kemampuan Tuhan bekerja dinyatakan dalam kehidupan kita. Esens dari Tuhan itu bukan pekerjaannya. Esens dari Tuhan itu Tuhan. Dia punya cara berpikir, dia punya pertimbangan, dia punya kemampuan di dalam dirinya. Essence dalam hidup ini adalah God Himself. Baru ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, apa aja dia bisa bikin untuk hidupnya kita. Nah masalah dari persepsi yang salah adalah orang kejar mujizatnya. Orang kejar pertolongan. Orang kejar kemudahan, kembang gula. Orang gak kejar Tuhannya. Padahal Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Dapatkan sumber, dapatkan semua. Makanya tadi apa yang kemudian persepsi yang kemudian terbangun dengan benar dalam diri Musa membuat dia ambil keputusan. Kami gak akan jalan kemana-mana kalau esens Tuhan gak bersama-sama dengan kami. Panim, wajah Tuhan, Tuhan sendiri gak ada bersama-sama dengan kami. Lalu di Mazmur pasal 127 isu ini diangkat lagi kan. Apa coba dibilang? Alkitab bilang ini, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, bagaimana? Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dalam hidup ini, saudara dan saya harus punya pemahaman yang benar tentang esensi dari kebenaran itu sendiri, Tuhan.
Kalau kita memahami Tuhan pada prosesi yang betul, kita memahami kebenarannya pada prosesi yang betul, nanti akan terjadi adalah persepsi yang terbangun di dalam kita adalah persepsi yang benar. Persepsi benar itulah yang akan membuat Anda dan saya bisa bikin keputusan benar apa saja pada semua bidang, dalam semua sisi yang berkaitan dengan realita hidup kita tiap-tiap hari. Amin Pak, Ibu? Nah sekarang kan kita punya masalah. Kita sering kali bikin keputusan salah kan? Atau cuman saya aja kayaknya. Selalu bikin yang betul. Nah kita selalu paling banyak dalam hidup kita bikin keputusan salah. Tapi tahukah saudara bahwa keputusan salah lah yang akan menolong kita untuk menjadi lebih serius belajar tentang apa yang benar? Keputusan-keputusan salah yang kemudian membuat kita punya kepala berbenturan dengan tembok. Kita mengalami realita berdarah-berdarah tidak masuk akal. Yang muncul dari keputusan-keputusan salah lah. Itu yang seharusnya menjadi kayak batu pijakan yang menggiring kita kepada keberanian memutuskan. Saya harus belajar kebenaran lebih banyak. Saya harus memperhatikan kebenaran lebih banyak. Saya harus mengingat kebenaran lebih banyak. Tuhan harus menjadi pribadi yang sangat mendominasi saya punya kehidupan. Kemampuan cara saya berpikir, pemahaman saya di dalam perenungan saya itu harus sangat dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya. Secuma dengan cara belajar, perhatikan, ingat. Belajar, perhatikan, ingat. Persepsi yang benar terbangun dalam kehidupan kita. Nanti saudara akan perhatikan bahwa semakin hari berganti, arahnya semakin ke sini. Keputusan-keputusan yang kita ambil, itu akan semakin teruji di dalam kebenaran. Amin Pak, Ibu. Makanya coba saudara lihat, pemazmur tuh sampai berani bilang, percuma bangun rumah kalau esensi nggak ada. Percuma kawal kota kalau esensi nggak ada, Tuhan itu sendiri. Seorang bisa bangun rumah dengan kemampuan hebat bagaimanapun, kalau Tuhan nggak ada dalam rumah itu, rumah hancur kan? Orang bisa kawal kota dan siapkan seluruh penjagaan yang paling brilian sekalipun, tapi kalau esensinya nggak ada, Tuhan yang nggak ada di situ, hancur juga, jebol juga itu kota Pak Ibu. Makanya kenapa untuk menjadi orang-orang yang memutuskan dengan cara yang benar, orang memang harus membangun persepsi yang benar dalam pemikiran mereka. Amin Pak Ibu. Nah sekarang apa yang harus kita kerjakan? Begini. Ambillah waktu dalam kehidupan saudara pribadi, mulai dari hari ini boleh, besok boleh, in a lifetime, dalam perjalanan kehidupan hari-hari yang kita jalani. Kemudian duduklah sebentar dan buka. Jadi gini, telisik kita punya isi pikir, telisik, cermati. Yang sedang saya susun dalam kerangka berpikir saya, ini adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang teruji, hal-hal yang akan menggiring saya kepada kehidupan atau kecelakaan. Kenali susunannya. Susun, kenali. Ini salah ini. Yang saya yakini sekarang ini salah ini. Karena kemudian saudara dan saya akhirnya bilang, ini salah. Saudara pikir itu apa? Itu menafsirkan kan? Susunannya perhatikan, kenali, tafsirkan, ini salah. Tercipta gambaran pada persepsi kita bahwa betul ini salah. Karena ini salah, lahirlah sebuah pemahaman bahwa fix, ini salah. Karena ini salah, hal yang kemudian harus kita kerjakan adalah buang Pak Ibu. Ganti. Tidak ada orang yang bakal berhasil hidup benar dengan cara berpikir salah. Tidak ada orang yang bisa bikin keputusan benar berkaitan dengan hidupnya mereka atau pekerjaannya kita atau apa aja dalam kesehariannya kita kalau isi dari pemikiran kita itu tidak benar. Makanya tadi saya bilang kalau tema saudara adalah decision making, pengambilan keputusan, maka hal utama yang harus kita cermati adalah persepsi. Kok saya jatuh lagi dan jatuh lagi? Kok saya nggak merdeka dalam saya punya hidup? Kok saya masih terikat sih?
Kenapa semua hal yang saya bikin itu salah aja? Kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Coba cek, jangan-jangan persepsi salah. Pemahaman yang terbangun dalam kita, jangan-jangan salah. Kita udah tidak meyakini realita Tuhan adalah inti dalam hidupnya kita. Sehingga akhirnya yang kita kejar adalah remah-remahnya, bukan sumbernya. Amin Pak, Ibu? Jadi kan ini PR Pak, Ibu. Sebab begini, kita hanya akan menjadi seperti apa yang kita putuskan. Kalau keputusan Anda dan saya salah, lihat saja. Hidupnya kita pasti salah. Jalan yang kita ambil pasti salah. Tapi kita akan menjadi apa yang kita putuskan. Kalau persepsi kita betul, pemahaman kita betul, keputusan kita betul, lihat saja. Secara natural, kehidupan yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang diwarnai, lalu dimainkan di dalam kebenaran. Amin Pak, Ibu? Saya rasa dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini, orang Kristen itu punya salah satu masalah dasar yang begini, yang gak terlalu dianggap serius sebagai sebuah masalah dasar, adalah ini, kemampuan berpikir dan mengembangkan perenungan. Coba saudara lihat saja, dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, orang-orang Kristen lebih banyak begini. Mau hal yang gampang. Tidak mau duduk, amati, perhatikan, pelajari, ajukan pertanyaan, gak dapat jawaban, gali lagi, kembangkan perenungan, sampai kita mendapatkan inti dasar dari sebuah kebenaran. Sehingga inti dasar itu aja yang akan menjadi peringatan buat langkah-langkah kaki kita. Sehingga akhirnya Anda dan saya nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita punya langkah akan sangat terarah kepada Tuhan punya tujuan dalam kita punya kehidupan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kenapa akhirnya orang percaya banyak yang gagal dalam hidup. Jatuh bangun, bikin keputusan salah berkali-kali. Kita nggak mau ambil waktu lebih banyak untuk kembangkan perenungan dan pertimbangan Pak Ibu. Kita nggak suka belajar. Saya kali ini datang dengan Ibu Yoti Manusama. Kami telah berjalan kira-kira 2.000 tahun terakhir bersama-sama. Jadi salah satu kekuatan yang saya pahami dari Ibu Yoti adalah begini. Kadang-kadang tuh kalau bicara aja gitu. Tapi kalau sudah tanya buat saya, kadang-kadang dalam keseharian kami kita bisa ngobrol apa saja, tertawa bersama-sama, cerita bodoh-bodoh istilahnya begitu. Tapi ini yang kemudian saya cermati secara pribadi. Nah ada statement-statement tertentu yang mungkin ketika orang mendengarnya orang anggap sambil lalu. Tapi ini yang seharusnya saya akui. Dalam pertemuan dan realita kita duduk bersama, saya seringkali menemukan itu tuh. Statement-statement singkat, satu kata, dua kata, rangkaian dari 3 kata yang buat saya, itu penting. Ini inti. Ini yang harus diambil nih. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kan yang Anda dan saya harus bangun dalam keseharian. Sebab begini, tadi saya sudah bilang, persepsi itu enggak pasif. Persepsi itu aktif. Belajar, perhatikan, ingat. Tuhan bisa bicara lewat apa saja Pak Ibu. Tuhan bisa bicara buat kita lewat siapa saja. Untuk bisa melatih diri, terbiasa bikin keputusan yang betul, saudara dan saya harus menjadi orang yang suka mengamati apa saja. Mengamati orang punya tindakan dan keputusan yang mereka ambil, mengamati sebab dan akibat yang terjadi dari realita orang memutuskan, mengamati orang punya statement-statement tertentu dalam kehidupan. Jangan-jangan kita bisa menemukan pembelajaran untuk memperkaya perenungan kita, sehingga persepsi kita dikuasai oleh apa yang merupakan kebenaran, sangat dikuasai, tambah lama tambah kaya, sehingga Anda dan saya waktu mengambil keputusan, kita punya keputusan itu sangat didrive oleh apa yang kita pelajari. Halo Pak, Ibu?
Gemarlah belajar. Nikmati pertemuan dengan siapa saja. Karena dari siapa saja, saudara akan menemukan perkataan-perkataan inti. Yang itu kalau kita ambil, itu akan bikin kita jadi orang paling kaya dalam hidup. Yang bisa akan merdeka memutuskan apa saja dengan benar. Karena koleksi yang kemudian kita kolek dalam kehidupan kita adalah perkataan-perkataan benar. Kebenaran-kebenaran yang kita ajar. Kejadian-kejadian yang mengajarkan kepada kita esens dari kebenaran. Itu akan membuat Anda dan saya terbiasa didrive oleh persepsi yang betul. Sehingga keputusan yang kita ambil, saya ulang, akan menjadi keputusan-keputusan yang benar, yang tidak akan pernah menggiring kita kepada pelanggaran dalam hidup. Bagaimana Pak, Ibu? Jangan cari gampang dalam kekristenan. Saudara dan saya harus berani bayar lebih mahal dalam kehidupan kekristenan ini. Belajar lebih banyak, renungkan lebih banyak, perhatikan lebih banyak. Ingatlah lebih banyak. Karena kita punya tanggung jawab untuk hidupnya kita. Persepsi betul, pemahaman betul, keputusan betul. Menjalani hari-hari dalam realitas selamat. Persepsi salah, pemahaman salah, keputusan salah. Menjalani hari-hari dalam realitas celaka dan penyesalan. Amin Pak, Ibu. Kedua, dalam kaitannya dengan decision making, pengambilan keputusan. Hal pertama yang saudara dan saya harus punya adalah persepsi. Tapi hal yang kedua yang saudara dan saya perlu punya adalah kasih karunia. Tanpa kasih karunia, agak susah buat kita ambil keputusan benar. Karena dalam realita hidup, sometimes Anda dan saya harus berhadapan dengan realita abu-abu. Itu kadang-kadang membuat kita susah sekali ambil keputusan. Sampai kasih karunia bekerja dalam hidupnya kita. Baru pada momen itu tuh Anda dan saya bisa melihat, oh ini bukan abu-abu, yang ini hitam, yang ini putih. Ketajaman untuk menimbang itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Satu, karena kekuatan dari persepsi kebenaran yang menguasai cara berpikir kita. Tapi yang kedua adalah kekuatan kasih karunia yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mari saya jelaskan Pak, Ibu. Saudara bisa buka dengan saya dalam Yohanes pasal 1. Tadi pagi saya sudah jelaskan ini, tapi mari saya jelaskan lagi. Karena ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan benar dalam hidupnya kita. Yohanes pasal 1, saya baca Pak, Ibu, ayat 16 dan ayat 17. Sudah Pak, Ibu? Yohanes pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sudah? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Coba lihat kata-kata kunci. Ayat 16 bilang apa? Kepenuhannya. Itu kata kunci penting. Di ayat 17, kata kunci berikutnya adalah Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Itu kata-kata kunci itu. Coba saudara perhatikan. Kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya kita. Kehadiran kebenaran dalam hidupnya kita. Lalu kita mengalami kepenuhan kebenaran dalam hidupnya kita. Akan membuat Anda dan saya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Agak bingung? Mari saya jelaskan. Kasih karunia di situ diambil dari kata charis. C-H-A-R-I-S. Apakah kasih karunia? Ingat, kasih karunia hanya kita terima karena Yesus ada dalam kita. Kasih karunia hanya kita terima karena kita mengalami kepenuhan Kristus yang adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu berjalan bersama-sama dengan kasih karunia. Sampai di situ. Nanti mari saya jelaskan. Apakah kasih karunia? Kasih karunia adalah satu, pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita. Sehingga Anda dan saya bisa ada pada posisi kuat. Pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita. Sehingga Anda dan saya tambah lama,
tambah dikuasai oleh pemikiran atau pengetahuan akan kebenaran. Apakah kasih karunia, pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita, sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran? Apakah kasih karunia, pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita, sehingga kita bertahan dan mengakar di dalam iman? Kapan orang bikin keputusan betul? Ketika persepsi mereka terbangun dengan betul. Kenapa? Mereka belajar kebenaran, mereka perhatikan kebenaran, mereka mengingat kebenaran. Kapan orang bisa bikin keputusan yang betul? Ketika kasih karunia bekerja dalam diri mereka. Ketika mereka membuka diri dan membiarkan Tuhan pengaruhi kita dari cara berpikir. Bagaimana Tuhan pengaruhi kita pada kita punya cara berpikir? Waktu Anda dan saya terbiasa latih diri kita untuk merenungkan kebenaran, kebenaran itulah yang akan Tuhan pakai untuk pengaruhi kita punya cara berpikir. Halo? Makanya nggak bisa Pak Ibu. Orang memutuskan hidup benar tanpa merenungkan firman Allah, itu nggak bisa. Itu kebohongan. Saudara dan saya bahkan tidak bisa hidup benar secara konsisten hanya dengan baca firman. Anda dan saya hanya bisa hidup benar sangat konsisten ketika begini. Kebenaran akan firman itu kita renungkan, pelajari, perhatikan, mengingatnya, menjadi pemahaman bersama. Sehingga bagaimana cara Tuhan pengaruhi kita supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan benar dalam hidupnya kita. Dia pakai firman-Nya berbicara sangat kuat pada cara berpikir kita. Sehingga kita tahu, yang ini benar saya ambil, ini salah saya buang. Contoh paling sederhana. Saudara pernah diperhadapkan pada persimpangan ini enggak? Bohong untung, jujur rugi. Jangan pura-pura bijak sambil manggung-manggung. Saya bertanya. Pernah ada pada persimpangan itu? Bohong untung, jujur rugi. Kalau enggak pernah enggak apa-apa sih. Berarti saudara hebat sudah. Sampai pada satu titik, kita sudah dengar khotbah ribuan kali. Bahkan sudah berkhotbah ribuan kali. Sudah terlibat pelayanan 1000 tahun terakhir. Highlander. Kita diperhadapkan pada realita itu tuh. Bohong untung, jujur rugi. Sampai pada satu titik, ini yang kita mainkan. Bohong saja. Yang penting untung. Lalu permainan kita berikutnya adalah, kan 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni seluruh dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Jadi pertimbangannya kita berikutnya adalah, bohong saja, ambil untung, setelah itu minta ampun. Pernah ada pada permainan itu? Pada waktu Anda dan saya mau ambil langkah itu tuh, sudah, itu yang akan kita mainkan. Bohong, untung, bertobat. Yang penting kan untungnya yang kita serang, yang kita soroti, right? Tapi waktu kita mau ambil langkah itu, pernah nggak alami ini? Tiba-tiba tuh ada sesuatu yang sangat mengganjal kita di dalam. Hati nuraninya kita tuh bicara dengan sangat kuat. Cara berpikir kita akhirnya diingatkan lagi kepada kebenaran, kepada integritas, kepada realita prinsip dasar. Sehingga akhirnya ini yang kemudian kita putuskan di bagian paling akhir. Rugi enggak apa-apa. Yang penting enggak langgar kebenaran. Rugi enggak apa-apa. Yang penting waktu Tuhan uji saya, Tuhan temukan saya jujur. Waktu manusia uji saya, yang manusia temukan adalah saya jujur. Kemudian Anda dan saya putuskan untuk sesusah-susahnya kita memutuskan. Somehow kita akhirnya berhasil bikin keputusan. Enggak apa-apa rugi, yang penting jujur. Saudara pikir itu karena apa? Itu kasih karunia. Tuhan dengan seluruh kebenarannya pengaruhi kita dalam cara kita berpikir. Sehingga akhirnya kita berani ambil keputusan betul. Yaitu mengerjakan apa yang benar
dan meninggalkan pilihan yang salah. Makanya tadi saya bilang, untuk bisa berhasil ambil keputusan betul, yang saudara dan saya butuhkan adalah bangun persepsi benar. Tapi yang kedua, saudara dan saya masih akan tetap membutuhkan kasih karunia. Kehadiran Kristus dalam hidupnya kita. Sewaktu dia hadir, yang kuasai kita cuma kebenaran. Waktu dia hadir dalam hidupnya kita, pengaruh yang dia lepaskan dalam kita punya cara berpikir adalah pengaruh-pengaruh benar yang menggiring Anda dan saya kepada pertimbangan benar, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan benar. Amin. Apakah kasih karunia? Bantuan ilahi. Kadang-kadang pertaruhannya cukup jelas itu Pak Ibu. Antara rugi dengan untung tuh pertaruhannya sangat signifikan. Bohong, untung 1000%. Rugi, jujur, rugi sama sekali. Itu pertaruhannya berat. Tapi coba saudara lihat, kekuatan dari kasih karunia bukan cuma pengaruhi cara berpikir kita dengan kebenaran tentu saja yang telah kita pelajari dalam keseharian. Kekuatan dari kasih karunia adalah memberikan bantuan kepada saudara dan saya sehingga pada akhirnya pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang berpijak kepada kebenaran sehingga keputusan yang lahir dari kita adalah keputusan betul. Apakah kasih karunia? Yang terakhir ketiga adalah kasih karunia adalah kemerdekaan ilahi dalam cara berpikir kita. Waktu kebenaran kuasai hidupnya kita Pak Ibu, melalui merenungkan firman Allah, Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang merdeka untuk memutuskan apa yang benar dalam hidupnya kita. Dan kita tidak akan menyesali keputusannya kita. So kita telah tiba kepada titik ini, memutuskan dengan merdeka, dan keputusan itu lahir dari kebenaran yang adalah harta kekal yang menetap dalam hidupnya kita. Nah banyak orang kan menyesal dengan keputusan Pak Ibu. Secara ini yang Alkitab ajar. Ketika kasih karunia bekerja di dalam kamu, kamu pasti akan memutuskan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan menggiring kamu kepada kemerdekaan memutuskan. Keputusan yang kita ambil dan kita tahu itu kebenaran, tidak akan pernah menuduh kita ulang. Amin Pak Ibu. Makanya kenapa ini yang harus kita bangun dalam hidupnya kita. Mau ambil keputusan yang benar dalam hidup tentang bagaimana hadapi suami, bagaimana hadapi istri, bagaimana besarkan anak dan didik anak, bagaimana berhadapan dengan orang tua, menantu, mertua, bagaimana ambil keputusan-keputusan benar berkaitan dengan pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha yang kita bangun, apa aja. Saudara dan saya harus memulainya dengan 2 tahapan awal saja. 1, bangun persepsi betul. 2, bergantung kepada kasih karunia, Alkitab bilang. Kehadiran Kristus itu inti. Buang Yesus, buang esens dari kehidupan. Pegang Kristus, selidiki dia punya kebenaran, perhatikan, ingat baik apa yang merupakan kebenaran yang diajarkan kepada kehidupan kita. Nanti saudara lihat, setiap langkah yang saudara dan saya mau ambil, setiap keputusan yang kita mau ambil dalam kehidupan kita adalah langkah dan keputusan yang tidak pernah keluar dari kebenaran. Nah, keputusan benar itu akan membuat Anda dan saya selalu tertawa di bagian akhir karena kita terlepas dari jerat demi jerat yang setan sengaja pasang, yang daging kita sengaja pasang di depan perjalanannya kita. Amin. Saya selesai Pak, Ibu. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Pulang putuskan keputusan ini Pak, Ibu. Saya harus belajar lebih banyak tentang kebenaran. Saya harus memperhatikan kebenaran lebih banyak. Saya harus mengingat kebenaran lebih banyak. Merenungkan kebenaran harus lebih banyak terbangun di dalam saya. Saya harus menyusun persepsi dengan betul. Sehingga pemahaman saya mengakar kepada kebenaran. Nanti lihat, keputusan-keputusan benarlah saja yang akan lahir dari hidupnya kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa kiranya rasa haus dan lapar akan kebenaran itu kuasai kami semua tanpa kecuali. Sehingga kami mengejar Tuhan, mengejar kebenaran firman Allah seperti orang kejar harta. Hari ini kami tahu betul, keputusan salah hanya lahir dari persepsi yang salah. Itulah sebabnya bantu kami supaya tambah lama
Waktu kami berani memutuskan merenungkan firman Tuhan dengan serius, memperhatikan apa saja dalam hidup, lingkungan, keadaan, situasi, orang berbicara, memperhatikan apa saja dan menemukan pembelajaran di situ. Kiranya kerangka berpikir benar tersusun, terbangun dengan hebat di dalam kami. Sehingga kami semua akhirnya punya gambaran yang benar, punya persepsi, punya pemahaman yang benar, persepsi yang benar. Sampai keputusan-keputusan benar sajalah yang lahir dari hidup kami. Terima kasih Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih kasih karunia dan kebenaran berjalan beriringan dalam hidup kami. Sehingga waktu kami bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan, kebenaran akan berpihak buat kami. Kami akan sangat dipengaruhi dalam cara berpikir, dibantu dalam cara berpikir, dimerdekakan dalam cara berpikir. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat leluasa memutuskan dengan merdeka di dalam kebenaran. Saya berdoa biarlah kami semua tanpa kecuali didapati sebagai orang-orang yang terbiasa bikin keputusan benar dalam hidup. Supaya seumur hidup kami tertawa tentang hari depan kami. Karena kami akan bertemu dengan keyakinan, kami bertemu dengan keyakinan bahwa hari depan kami penuh harapan. Tidak ada kecelakaan pada hari depan kami. Karena Tuhan telah menolong kami bikin keputusan-keputusan yang betul dalam kehidupan. Firman ini kiranya Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami dan perenungan kami. Supaya seumur hidup kami didrive oleh kebenaran dan kami berhasil bikin keputusan benar. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk.